الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خير البرية وعلى آله وأصحابه ذوي النفوس الزاكية أما بعد. Hadirin kaum muslimin, para jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah oleh kita yang Bandung senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang hana priwate sabi-sabi dilimpahkan kepada kita yang Bandung segala bentuk curahan nikmat dan rahmat, sehingga dengan adanya nikmat dan rahmat daripada Allah lah gedanya Bandung kana peruh oleh Allah dalam golongan urung-urung yang beriman, dan juga Allah senantiasa membuka kepada gedanya segala pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu taubah, pintu-pintu ibadah, dan juga pintu-pintu ilmu, yang mana semuanya ini adalah sebagai perbekalan ke gedanya Bandung saat gedanya menghadap Allah menutup mata buat selama-lamanya. Selawat salam mari oleh gedanya Bandung senantiasa gedanya pula gedanya kirim semoga oleh Allah bakna petruh ke dalam lembung baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para al dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Kata-kata ketakziman dan kehormatan yang pertama sekali yaitu kepada guru kita bersama selaku Tunku Imam Syekh Masjid. Selanjutnya kepada seluruh gure-gure kamu dan juga orang syekh kamu yang telah berhadir dalam rumah Allah yang mulianya. Selanjutnya kepada seluruh badan pengurus kemasjidan, di mana nibak orang yang sangat mulianya telah mempercayai ulun tuan sebagai pembaca dua rukun al-khutbah. Selanjutnya kata-kata penghormatan pula kepada seluruh hadirin kaum muslimin, para jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin urung syekh, gure-gure Bandung, para tamu Allah yang mulia. Seizin daripada Allah Subhanahu wa taala, ni bauro yang sangat mulianya, legitanyo kata tambang bauro yang ke-13 daripada bulan Rajab. Ini apabila kita perhatikan pada kalender, uronyo adalah uro yang ke-11 daripada bulan Rajab. Tentu saja bagi getanyo mandum tatepu sedikit tentang kelebihan-kelebihan yang terkandung di dalam bulan Rajab itu sendiri. Maka hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang sangat mulia ini kita ulang kembali akan keutamaan, fadilah, kelebihan yang terkandung di dalam bulan Rajab. Mudah-mudahan dapat memberi motivasi ataupun semangat bagi gedanyo Bandung dalam rangka memaksimalkan ibadah gedanyo di dalam bulan Rajab ini sebagai batu loncatan untuk meningkatkan ketakwaan kita nantinya di bulan Sya'ban, dan puncaknya adalah di bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanyo tatepu dan tadinga sering gepegah-pegah yang bahwa Nabi dalam satu hadis, Rajab itu adalah syahrullah, bulan Rajabnya adalah bulan Allah, sedangkan Sya'bannya bulanku, kata Nabi, dan sedangkan Ramadan itu adalah bulan umatku. Maka coba kita perhatikan bagaimana uraian daripada bulan Rajab ini adalah syahrullah, bulan Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini sedikit ada dikupas oleh para ulama, ditulis di dalam kitab Jam'ul Fawaid. Allah, Nabi Muhammad Rasulullah nekun Rajab adalah syahrullah, ini adalah makna tersendiri. Jadi kenapa bulan Rajab ini dikatakan dengan bulan Allah? Nyo ada beberapa alasan yang ditulis oleh ulama di dalam kitab Jam'ul Fawaid. Yang pertama,
Rajabnya adalah geken dengan bulan Allah, dikarenakan dia adalah masuk dalam salah satu daripada bulan Al-Muhtaram, bulan yang dihormatkan. Dia itu masuk dalam bulan yang dihormatkan. Dengan bahasa lain geken dengan bulan haram. Ini keutamaannya. Sebenarnya untuk bulan haram tidak hanya bulan Rajab, karena bulan haram itu 4 dalam setahun. Yang pertama Rajab, yang kedua Zulqa'dah, yang ketiga Zulhijjah, dan yang keempat adalah Muharram. Ini Allah Ta'ala sendiri yang menyatakan di dalam Al-Quran, dalam surat At-Taubah ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi itsna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Bahwa sungguh hitungan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Kapan Allah Ta'ala menetapkan bulan itu 12 bulan? Yauma khalaqas samawati wal ard. Baura Allah menciptakan langit dan bumi. Dan 12 bulan itu minha, sebahagian daripadanya adalah ada minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang dikatakan dengan bulan haram. Arti bulan haram menyatakan dalam tafsir adalah nepegah bulan Al-Muhtaram. Arti Muhtaram bulan yang dihormatkan. Di sini ada 2 makna. Yang pertama, apabila getanyo tapubut ibadat digandakan pahala, dan apabila tapubut dosa lebih berat dosa haji, tak banding daripada dosa itu kita kerjakan di luar daripada bulan haram itu sendiri. Sehingga dikalan jak mau perang le. Kan kepa haram dalam bulan haramnya. Tapi menyaukan bulan haram, hana haram. Tapi menyemusuh kaitan mong lanang grau getanyo, nyan boleh getanyo berperang. Tapi bedah mesengaja jak mau perang, jak perang kafir dalam bulan haram, ini hukumnya adalah haram, tidak boleh. Karena bulan itu adalah bulan yang dihormatkan. Maka yang pertama sekali adalah alasan kenapa bulan ini, Rajab ini dikatakan syahrullah, bulan Allah, karena dia adalah masuk daripada salah satu daripada bulan haram. Dan bulan haram itu dalam setahun adalah 4 bulan. Dan mandum-mandum bulan yang akan ditetapkan oleh Allah Ta'ala dalam setahun adalah 12 bulan. Jadi 12 bulannya ditetapkan dalam Quran kepegah, yang akan dipegat oleh manusia. Dan nama-namanya akan dibuh oleh manusia. Allah Ta'ala sendiri yang nebuh bulan, menentukan bulan 12 bulan serta nama-namanya tersendiri. Hadirin yang dirahmati Allah, cuma saja ia pegat oleh manusia bulan kalender, bulan Masehi. Adapun getanyo Islam adalah bulan tahun Hijriah yang 12 bulan. Walaupun sama sih ipegat, tapi yang sebenarnya yang Allah Ta'ala tentukan sendiri ataupun bulan syariat kegetanyo 12 bulan, itulah tahun dalam bulan-bulan Hijriah tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau kedih uronyo legetanyo kadang-kadang lebih berat bakta peringati tahun baru Masehi tak banding daripada tahun baru Hijriah. Tapi mudah-mudahan dan alhamdulillah telah kita saksikan bersama yang bahwa di Aceh khususnya tidak ada perayaan tahun baru. Alhamdulillah. Teman entahna kadang sebahagian tempat itu Allah alam. Yang jelas ile kebanyakannya di Aceh itu tidak ada. Tapi buat tempat lain ya Masya Allah. Apakah kan orang Islam yang peraya? Orang Islam yang peraya. Nyokonyo orangnya harus kita hati-hati. Akidah umat Islam bisa saja hancur rela dengan sebab memperingati 1 Januari ataupun tahun baru. Ini bisa saja. Sahabat itanya mudah orangnya tutup tak ucapkan selamat kepada orang-orang di luar daripada Islam, dengan bahasa lain orang kafir. Orang kafir nyebut ada pula katanya. Orang kafir dikun ke katanya selamat Idul Fitri hana masalah. Ikun ke katanya selamat hari raya Idul Adha hana masalah ba agama haji. Tapi katanya orang Islam takun kata-kata selamat kepada mereka itu memasalah ngak akidah katanya. Ditulis oleh ulama dalam kitab-kitab tentang masalah perkara-perkara yang jadi murtad dengan ucapan. Kan mesti katanya membaca selamat mentang kawaknya. Apabila tutur getanyo yang tutur tersebut mencerminkan kemuliaan agama yang bukan agama Islam, maka kafir dengan ucapan. Na'udzubillah.
Ini hati-hati. Baik sampai dia getanya orangnya tak anggap ini hal yang biasa. Getanya saling hormat menghormati, harga menghargai sesama aputakeun antar agama itu boleh, tidak dilarang. Tapi ada batas-batasnya. Getanya muamalah dengan kafe hana masalah, melakukan transaksi jual beli. Orang kafe tak pakai ke pekerja getanya boleh. Tanyo tak kerja ba orang kafe boleh. Tapi harus ingat, jangan ada ucapan ataupun perbuatan menghinakan Islam dan memuliakan kafir. Ini dapat membawa kepada kemurtadan. Nyo tanggap itanyo hal yang biasa orangnya. Padahal yang biasa awak kafe ikut selamat hari raya Idul Fitri ke danyo hana masalah. Tapi wate takun selamat ke awaknya nyo kamu masalah. Maka ini juga harus hati-hati. Pulam gedanya orangnya tak peraya wate urang Islam peringati hari raya tak peraya tabjak tajan urang Islam. Wate awak kafe peringati Natal tajak tajan urang kafe. Ini boleh jadi ucapan kita telah telah kita ucapkan ucapan yang dapat mengeluarkan kita dari agama Islam, juga perbuatan yang dapat membawa kita kepada murtad. Maka hati-hatilah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menyatakan dalam kitab Jawa, coba perhatikan dalam kitab Tuhfatur Raghibin. Di situ juga ada dijelaskan oleh ulama, ada perbuatan-perbuatan yang dapat menjadi murtad, ada perkataan-perkataan yang dapat menjadi murtad, dan juga banyak goresan-goresan hati, itikut-itikut yang dapat menjadi murtad. Harus kita pelajari, harus kita kalen. Baik sampai lagi tanya orangnya tak anggap itu hal biasa, hana biasa. Ingat, apabila ka persoalan agama dengan urang kafe, maka di situ adalah putus lakum dinukum waliyadin. Haji balain masalah agama. Ke masalah saya ajuk makanan keji, ibantu ke gedanya, nya ada masalah. Tapi menyokannya memasalah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali pada pembahasan kita tadi yang bahwa bulan Rajab ini kenapa sebenarnya dikatakan syahrullah? Itulah ada beberapa alasan. Alasan yang pertama, dikarenakan dia masuk dalam bulan-bulan haram. Arti bulan haram al-muhtaram, bulan yang dihormatkan. Ini yang pertama. Yang kedua, dipegang oleh para ulama, kenapa dikatakan bulan Rajab ini adalah syahrullah, yaitu bulan haram? Karena di dalam bulan Rajabnya, mulai dari 1 Rajab, begitu iluk matawro malam 1 Rajab, maka Allah Ta'ala netawarkan bak getanya orang mukmin, orang beriman, putaran netawarkan pengampunan. Siapa saja yang mau meminta ampun pada bulan Rajab, hari-harinya, malam-malamnya, nyo adalah dengan mudah, tidak ada persyaratan, dengan mudah Allah Ta'ala akan memberi pengampunan kepada getanyo yang meminta ampun. Ini adalah istimewa apabila masuk bulan Rajab. Maka di antara zikir kepegah yang disunatkan, yang afdal kita baca, zikir untuk mengharap pengampunan Allah 70 kali pada waktu pagi dan 70 kali pada waktu sore. Rabbighfirli warhamni watub alayya innaka antat tawwabur rahim. Bacalah. Nyo adalah salah satu zikir yang afdal yang kita baca di dalam bulan Rajab, setiap pagi dan setiap sore. Juga di dalam kitab yang lain disebutkan, yaitu zikir ini juga merupakan zikir yang sunat dibaca setelah salat duha. Yang kejut sembahyang duha bukan hanya doanya inna duha duhauka hingga akhir, tetapi juga dibaca Rabbighfirli warhamni watub alayya innaka antat tawwabur rahim sebanyak 100 kali. Yang kepegah, apabila ada dosa-dosa getanyo maka dapat terampuni semuanya. Tentu dosa yang dapat dihapuskan oleh Allah, karena dosa kecil, karena dosa yang kan sangkut dengan manusia, maka akan terhapus. Apabila tanyo hana berdosa kepegah, akan diampuni dosa kedua ibu bapa getanyo. Apabila hana dosa kedua ibu bapa getanyo, akan diampuni dosa ahli-ahli rumah getanyo. Apabila hana dosa ahli rumah getanyo, akan diampuni dosa jiran, dosa tetangga-tetangga getanyo. Maka berzikirlah. Ingat, bulan Rajab itu adalah bulan zikir, bulan yang guyuk perbanyak zikir. Apakah zikir lewat lisan maupun zikir lewat kalbu? Zikir lewat kalbu itu tafakkur. Tafakkur itu banyak cara melakukannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Kenapa dikatakan bulan ini bulan haram ataupun syahrullah? Dipegang oleh ulama, itulah
dikarenakan pada bulan ini Allah netawarkan bak getanyo. Murah netawarkan li Allah bak getanyo dalam bulan Rajab putra. So yang tim laki ampun ditawarkan oleh Allah Ta'ala. Maka mintalah pengampunan pada Allah dan masuklah dalam pintu-pintu taubat. Ini yang kedua. Yang ketiga, dipegah oleh para ulama, kenapa bulan Rajab ini dikatakan syahrullah ataupun bulan Allah adalah dikarenakan bulan Rajab itu salah satu bulan yang seluruh para nabi-nabi, bedakan seluruh para nabi, seluruh nabi-nabi, para nabi diampuni dosa oleh Allah Ta'ala di dalam bulan Rajab. Walaupun kan mandum menyo Nabi Adam patah ke begah, iaitu menyo Nabi Adam pada 10 Muharram pada malam Asyura. Tabak meno ji menyo bahasa getanyo truk dari Allah Ta'ala ke getanyo menyo bahasa getanyo ngak mudah mufhum, iaitu na SK dari Allah untuk pengampunan dosa. Tabak menyo para nabi dan para rasul kan orang yang memang kan mendapat pengampunan dari Allah, jika mendapat pengampunan dari Allah, tapi nyo menyatakan khusus lagi 10 orang yang dijamin oleh Rasulullah untuk masuk syurga. Nyan karena SK dari Rasulullah kepada mereka. Nyan bahasa tanyo SK nyan betala. Nyan karena dari Rasulullah menyatakan bahwa mereka itu masuk syurga dengan tanpa hisab. Begitu juga bulan Rajabnya adalah bulan yang dimana Allah Ta'ala mengampuni dosa para nabi-nabinya nyo dalam bulan Rajab. Adapun menyatakan Nabi Adam, yaitu dinyatakan pengampunan oleh Allah pada hari Asyura, yaitu 10 Muharram. Jadi hanya bertentangan karena banyak nabi-nabi yang eskakan oleh Allah Ta'ala kepada mereka mendapat pengampunan itulah di dalam bulan Rajab. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini diantara alasan kenapa bulan Rajab ini dikatakan dengan syahrullah, bulan Allah. Itu adalah kan keistimewaan yang dijuk oleh Allah kepada para nabi. Selanjutnya dipegang oleh para ulama alam yang bahwa kenapa dikatakan ini syahrullah, bulan Allah, dikarenakan nyo ada makna yang tersembunyi di dalam bulan Rajab. Bulan Rajabnya adalah bulan yang si barang kaso manteng dibundoa ilake beranco musuhji. Ini adalah makna yang disom oleh Allah, rahasia yang disimpan oleh Allah di dalam bulan Rajab. Bulan yang sengkira oleh manusianya ilake ba Allah Ta'ala beranco musuhji, beranco musuhji. Nyo Allah Ta'ala hana hijab permintaan tersebut. Allah Ta'ala hancurkan musuh-musuh orang yang lake ba Allah Ta'ala dihancurkan musuhnya. Itulah di dalam bulan Rajab. Ini juga hak istimewa yang Allah Ta'ala berikan kepada hambanya di dalam bulan Rajab, sehingga Rajab itu dikatakan dengan syahrullah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, yaitu juga dipegahlam oleh para ulama, bulan Rajabnya juga adalah bulan yang sangat disunatkan berpuasa. Katakan gebegah ini juga hadis Rasulullah juga ada yang menyatakan demikian. Sehingga gebegah sebarang kaso mentang dipuasa di dalam bulan Rajab, ini fadilah, ini kelebihan. Nabi oleh Allah 3 keutamaan. Nyo tanikan hadisnya bak para sahabat, nanti sahabat bertanya kepada Rasulullah, yaitu nepegah oleh Nabi heboh kemuliaan gejuk keji. Yang pertama, nepa ampun dosa haji, dosa yang telah lalu. Yang kedua, nepa selamat sepanjang umuji daripada ruh dalam dosa. Dan yang ketiga, bangkit daripada kubur tidak merasakan dahaga sedikit pun. Hanagrah. Yang kelebihan berpuasa sunat di dalam bulan Rajab. Sehingga para sahabat bertanya, sahabat hana dijelaskan oleh Rasulullah, ditna uro tak puasa, pajan tak puasa. Ditanya oleh sahabat bak Nabi, ya Rasulullah, tadi gedi long haik long puasa le dalam bulan Rajab pakiban. Gekul le Rasulullah, tak puasa le uro ba awai, tak puasa le uro ba akhi, bak tengah dan tak puasa le uro ba akhi. Ka, gekul lam le sahabatnya, ya Rasulullah, ilung haik long puasa si le uro ba awai, le uro ba tengah dan le uro ba akhi. Menyobit si gata haik tak puasa, nyan tip-tip urau, gata tak sedekah sepotong roti. Nyo guna pegahkan mesti tak sedekah di kedai roti. Yang guna pegah bersedekahlah walaupun dengan harga yang rendah, yang sedikit tip-tip urau. Nyo akan mendapatkan kelebihan sepanjang hari di dalam bulan Rajab itu sendiri. Bersedekahlah setiap hari walaupun sepotong roti. Gekelam oleh sahabatnya, ya Rasulullah, ilung sepotong roti pun haik ilung bersedekah.
Sabab hana sapuna ya Rasulullah. Menyobit cit gata haik tamu sedekah sepotong roti, maka ucapkanlah tasbih di dalam hari-hari di bulan Rajab ataupun di dalam malam-malam di bulan Rajab. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nyo tak nak pegah putra, rupanya hayu hebat keistimewaan yang terkandung di dalam bulan Rajab, maka janganlah kita lewatkan. Maka hendaknya kahaik tak puasa lele mempadit urau. Haik sit mesi urau upayakan. Salah satu yang sunat muakkad kita berpuasa pada malam 27 Rajab. Harinya urau dikatakan dengan puasa sunat Mi'raj, menyebutkan dalam kitab. Maka hendaknya kita yang berpuasa, karenanya puncak kelebihan bulan Rajab itu adalah pada malam 27 dan hari 27. Sehingga nekun oleh Rasulullah dalam sebuah hadis diceritakan dalam satu hadis Rasulullah nelewat sebuah kuburan. Dua dengan sahabat Nabi yang bernama Sauban. Nelewat sebuah kuburan, Nabi netepu yang bahawa ahli kubur itu sedang disiksa oleh Allah. Sehingga Rasul pun berdoa kepada Allah supaya mendapat keringanan daripada azab kubur. Setelah melewati kuburan tersebut, Rasul nepegah, wahai Sauban, taknya urung-urung dalam kubur yang kita lewati, nyo urungnya sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hilun kalau laki ampun ba Allah taala, semoga geringankan siksaan ataupun diringankan azab kubur terhadap mereka. Olehnya gekelam dan Nabi sengkira ke ahli kuburnya naik puasa sunat, naik puasa Rajab walau 1 hari, dan sengkira naik pedang malam di bulan Rajab walaupun 1 malam, nyan Allah Ta'ala akan membebaskan jin daripada azab kubur. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nak pegah adalah keutamaan bulan Rajab ini luar biasa. Ini supaya menjadi semangat bagi kita untuk tingkatkan amal ibadah, apakah zikir dan lain sebagainya di dalam bulan Rajab tersebut. Sampai-sampai menan pegah oleh Rasulullah. Cuman pedang malam ke pegah. Pedang malam menyuruh oleh ulama dalam kitab Khazinatul Asrar. Ni apa dit macam? Di antaranya gepegah jit pedang mulai dari lincah sampai subuh. Yang pedang malam, ubud tu baca Quran, salat sunat, berzikir dan lain sebagainya. Ataupun iktikaf di masjid, itu di antaranya. Yang kedua, derajat yang kedua, pedang malam. Ada kala setengah. Mulai dari tengah malam sampai subuh. Jit bedah pada tengah malam. Ataupun bedah berakhir malam, seperleh yang akhir juga boleh. Ataupun malamnya hana tak bedah musiat. Ini sekurang-kurangnya. Tetapi kita salat berjamaah. Salat maghrib secara berjamaah, salat isya secara berjamaah, dan salat subuh secara berjamaah. Kita telah mendapatkan sekurang-kurang pedang malam di bak malamnya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita upayakan. Luar biasa keutamaan yang Allah Ta'ala janjikan di dalam bulan Rajab, maka jangan kita lewati. Karena menyuta pubeu sampai tu Rajab uku mantang lagi tiba. Tapi kibansit menyuta tepu nak kelebihan pubut aju walaupun haid tak pubut mandum, baiklah katanya tinggalkan mandum. Lagi ada pegah kaedah dalam satu kaedah oleh Imam Syafi'i, mala yudraku kullu la tutraku kullu. Barang yang tidak dapat dikerjakan semua, jangan ditinggalkan semua. Sabab itanya uronyo watai haid tak pubut mandum, kadang-kadang tak tinggal mandum. Ini adalah keliru. Maka upayakan, kerjakanlah BBE. Ingat menteng, uronyo tak sedekah Rp1,000 di dalam bulan Rajab. Hansaban nilai pahala ba Allah, tak sedekah Rp1,000 di luar Rajab. Uronyo katanya bertasbih ba Allah Ta'ala, zikir mentandakan tasbih di dalam bulan Rajab. Hansaban nilai bertasbih di luar daripada bulan Rajab. Uronyo taduk tak itikah di masjid, hadir dalam majlis ilmu atau lain-lain kebaikan yang kita kerjakan di dalam bulan Rajab, maka hansaban kelebihan yang ada di luar daripada bulan Rajab. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan etno manteng sebagai haba peingat, semoga saja lagi tanya ingat tu dapat memberi semangat bagi tanya untuk tapela amal ibadah di dalam bulan Rajab. Apa saja kebaikan, apa saja boleh dalam rangka kita mencari ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saja amal yang kita kerjakan diterima oleh Allah dan dosa-dosa kita diampuni olehnya, serta apabila Allah memanggil kita dalam waktu yang dirahasiakan oleh Allah, semoga kita membawa husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.
الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.